ternyata keviralannya Alif ini ya sampai ditirukan langsung sama Iqbal saat live di Twitter. Coba kita lihat tayangannya ya. Oh iya. Kamu pengen aku jelasin? Kamu pengen tahu di mana? Biar aku kasih tahu ya. Kamu nggak bisa aku panggil ya. Chipmake. Chipmake ya. Rar. Tapi Alif tahu nggak kalau Iqbal sampai niruin gaya kamu? Udah tahu sih, pernah lewat FYP. Udah tahu, dia udah tahu. Pernah lewat. Lewat doang apa? Nggak mampir, emang apa? Lihat juga. Tapi pernah nggak sih kamu ketemu langsung? Belum pernah? Belum pernah. Belum pernah ya? Ya mudah-mudahan nanti pas ada kesempatan ya. Iya. Kalau seandainya nanti ada kesempatan kamu mau ketemu sama, bisa ketemu sama Iqbal, apa yang mau kamu lakuin? Pengen peluk. Karena saking mengidolakannya. Iya. Ya. Nah, Bastian sama Aldi tahu nggak kalau Alif ini viral? Tahu. Tahu. Setiap buka aplikasi sosmed kan pasti ada dia terus tuh. Iya. Yang R gitu kan dia. Dia belum dia belum jadi hantu aja dia menghantui ya. Semua orang udah kayak gitu loh. Sehari, 2 hari gue ngeliatnya masih oke. Seminggu, sebulan gue delete aplikasinya. Oke, Alif, ajarin Aldi dan Bastian suara ala Iqbal. Gimana coba? Yang mana? Gimana caranya, gimana? Yang mana? Suara Iqbal yang mana? Jangan rindu. Hah? Jangan rindu. Ya, pas benar. telepon Milea. Coba. Oh, telepon Milea, jangan rindu. Jangan Coba rindu gimana? ya. Apa? Jangan rindu ya. Kayaknya nggak gitu ya. Gimana? Nih gue yakin Iqbal aslinya kayaknya dari kesel sampai udah terserah lo deh Alif. Coba ulang. Coba gimana? Jangan rindu ya. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Tuh. Jangan bilang ada menyakitimu ya. Tuh Nanti kan, rekaman suaranya mirip Bang Opi. Oh suaranya mirip Opi Kumis ya, jauh. Iya, tapi Coba, mirip oke, Bastian coba. Berdiri, Bastian berdiri sama Aldi berdiri. Ayo Bas, Coba. bisa Bas, ayo Bas. Gimana? Jangan rindu ya. Kata-katanya. Coba. Jangan rindu ya. Jangan rindu ya. Jangan rindu ya. Berat. Kamu gak akan kuat. Lu dulu deh. Yaudah. Udah ngikut gua. Ke bawah, ayo. Oke. Terus ada Bang Kiki nih ya. Iya. Terus Di mana sih kamu, Ki? Ayo. Tahu. Aduh, ngikut lagi. Ayo. Jangan rindu ya. Jangan rindu ya. Kamu gak akan kuat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja ya. Biar aku saja ya. Rar. Ada gitu ya? oke, coba berdua ke kamera sini. Ya, 2, 1. Malu. Coba contoh yang benar gimana? Yang benar gimana coba? Iya. Gimana, men? Lagi, men. Lagi. Jangan rindu ya. Jangan rindu ya. Berat. Biar gue ini. Ternyata di balik semua itu susah ternyata ya. Susah. Emang ada Tapi dia dedikasi dari keren Alif. tahu. Iya. Setiap dia dagang itu ada perjuangannya ya. Iya kan? Apresiasi loh kita Iya, dia. tetangga lewat, Suka apa lewat. ini ya? Suka ngerjain kamu ya? Ngerjainnya gimana biasa? Kalau lewat gitu. Kalau yang Kalau lihat Iya, lewat. Kalau saudara yang ngerjain sih saudara. Ini kan kamu lagi live nih, kamu lagi live terus gangguinnya gimana maksudnya? Kamu nanya. Itu Terus kamu bete dong. iya. Terus Tiba-tiba kamu kamu nanya. Kamu jawabnya apa? Gue lagi live. Lu bete. Nah, itu perasaan kita. Ini semua se-Indonesia udah begitu ngomongnya. Tapi dia hebat karena buat aku gini, dia bisa menggunakan sosial media dia dengan membuat sesuatu yang baru dan dia juga bisa berjualan di sosial media dia dan laku loh kalau dia jualan, keren banget loh.
Alif, ini Alif, sekarang ini namanya Alif. masih sering live di aplikasi? Udah sekarang jarang. Karena udah sibuk syuting terus. Iya. Kamu artis ya? Apa proyek yang lagi mau dilakuin sama Alif sih? Apa aja kalau ada gitu. Apa aja lah, apa aja. Yang Apa? penting halal. Ya Pak, belum ada berarti ya. Maksudnya apa aja kali mau ngasih dia. Enggak kan ada film. Kan dia ada single kan? Iya. Nggak Ada pernah, project pernah. apa? Project Pernah. apa? Casting. Bener, dia nggak muda. Casting. Lalu ditanya apa jawabnya B? Iya. Tapi kan ya Alif ini udah banyak kerja sama dengan banyak acara juga gitu ya Alif ya? Iya. Apalagi impian yang belum terwujud? Jadi boyband. Bukan jadi boyband. 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 Bastian lu, dari tadi lu. Boyband nih, Ngajakin boyband. aja. Apa Alif? Baru mau gua ajakin maksudnya ke TBA. Beli rumah lah. Iya. Apa? Beli rumah. Iya. Amin. Ya kan siapa tahu kan nabung-nabung bisa ya. Ya kuncinya nabung ya Neng ya. Iya, iya. Iya oke. Bentar dong, boleh nanya ke Kak Lip? Lip, maaf nih, sebelumnya. Ini kalau boleh tahu orang-orang di rumah, ini di dalam sini ada lem ya? Jadi dia gini, sebelum ngomong dia gini dulu. Lu kagak ngerti, lu nya kagak ngerti. Oke, ya udah, ya silakan duduk lagi. Semuanya gua nggak ngerti. Ini sekarang kita kedatangan cowok mantan boyband juga, ya. Ini mantan boyband yang baru saja ketemu dengan mantan rekan boybandnya yang sudah 10 tahun nggak komunikasi. Kita panggil langsung dia, Irwan Chandra. Sini aja Wan, sini aja. Ayo bisa aja. Dia udah berdiri, udah mau begini. Hei, bos. Ayo. Gua mau narik dia dari sono. Udah terima nasib Oke, dia yang begini. 10 tahun tanpa komunikasi, Irwan Chandra akhirnya bertemu dengan Lee Jong Hun. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Jadi 10 tahun tanpa komunikasi, pada saat itu memang ada komunikasi tapi memang tidak saling balas atau gimana sih? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama Tidak sekali. ada. Jadi memilih untuk sama-sama diam. Betul. Oke. Dan seberapa lega sekarang Irwan setelah komunikasi sudah ada gitu ya? Lega banget. Habis kita syuting itu kita nge-wine dan Lee itu teriak-teriak. Wah gitu. Terus dia peluk saya. Dia. Terus dia tidur di paha saya. Oh iya. Saya bilang, "Wah, Gimana dia tidur? Tidur begini aja. Gue bingung ya. Iya, enggak. Ini, enggak. Biar nggak terkesan gue terlalu genit, ngerti nggak? Kan dia, yang cerita siapa? Dia bilangnya apa? Lee tidur di paha dia. Iya. Nah, acara kita kan selalu reka adegan. Aneh. Salah lagi. Tidur. Oh main dia aja kalau gitu ya. Aslinya Lee Jong Hun. Iya. Lu lintas sawah. Terus akhirnya dia teriak-teriak, dia peluk kamu. Peluk saya. Terus? Itu habis daripada kita ngonten ya. Iya. Dan itu kita benar-benar spontan, saya nggak tahu, Lee juga nggak tahu. Yang meluk duluan siapa? Lee. Ya saya. Oh, gimana Saya di waktu itu? belakang. Oh ya. Ya. Oke. Terus Kan gua bilang kan. lo kan orang kan nanti disangkanya bener apa enggak? Oh iya benar. Dia kan dia. Kan emang ada videonya sebenarnya. Enggak tak ya. Oma, itu tadi lo dipeluk. Apa Gimana ya? sih rasanya gue gak pernah dipeluk? Pengen nyoba. Dong, bercanda. Gak mungkin gue pernah. Oke, pernah. Oke. Tadi mau. Ini tapi sebelumnya ya katanya apa sih? Pertemuan kemarin ini emang udah rencana mau ketemu tapi nggak pernah jadi. Bukan sama Lee-nya. Amalinya? Oh sama Oh, Lee. bukan sama Lee ya? Ada dong di Trans TV sama Mbak ini kan. Iya. Ya udah. Waktu ulang tahun ini kan Rumpi No Secret. Ya. Cuman jadwal kita nggak ketemu terus. Akhirnya di Alvin baru ketemu. Gitu.
Ketemu juga memang sama-sama nggak dikasih tahu. Nggak kasih tahu. Oke, jadi pada saat itu Sudah di lokasi, saya bilang di segmen 3, segmen 1, 2 siapa? Lee Jong Hun. Kaget saya. Jadi saya diumpetin. Oke. Jadi Dan satu- Lee pun datang pun taunya itu kontennya buat dia. Gitu. Oke. Jadi pokoknya nggak ketemu aja tadinya. Nggak tahu. Oke, ya. Sama-sama nggak tahu. Akhirnya pertemuan itu malah ada di kontennya Alvin ya. Iya. Dan itu sudah menunjukkan bagaimana mereka berdua ya udah lama lah ya, komunikasi 10 tahun yang cukup lama dan akhirnya mereka capek sendiri dan ingin semuanya kembali seperti dulu lagi, Iya. bisa berkomunikasi. Katanya syarat kamu mau ketemu dengan Lee dengan tidak membahas lagi masa lalu. Iya. Sempat ditelepon sama Uncle ya, Uncle Alvin. Saya bilang, mau konten apa nih? Pasti masa lalu saya ya. Tapi jangan dibahas ya. Kalau mau, bagaimana saya ketemu Lee boleh. Oh mau ya? Mau. Jadi pas diundang itu, nggak tahu kalau itu ada Lee. Saya pikir bahas saya dulu gitu. Nggak taunya Lee dulu baru kamu. Iya. Jadi setelah itu Lee kayak juga udah lega gitu Lega ya? banget ya. Oke. Nah setelah pertemuan itu ada rencana kalian untuk bareng lagi kah berkarya? Atau? Habis konten itu, habis dia minum wine, terus dia nodong si Mas Alvin bilang, pokoknya gue nggak mau tahu, kita harus hits comeback katanya. Mengajakin Ferdinand juga, begitu. Ferdinand, Ini ya. kan, Cowboy juga junior comeback kan? Iya dia TBA namanya. TBA apa itu? Iya. TBA nama grup ini gue promosiin lu Bang. Oh TBA. Oh bertiga doang ya? Iya. Jadi para IO kalau mau manggil TBA ya. Iya betul. Iya. Oke. Tuh ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya ya. Ini dia. Irwan Chandra berani peluk dan berdamai dengan Lee Jong Hun. Saya juga banyak saltum. Kan salah kosongnya. Gini, Irwan, mungkin gini. Kita tidak akan membahas apapun yang terjadi, tapi kita pengen apa yang akhirnya bikin kamu lega dan berbesar hati dan peluk Lee lebih dulu gitu. Karena saya yakin menjadi kamu pada saat itu tidak mudah. Ya, tapi akhirnya berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan apa yang sudah terjadi buat saya, apa yang dilakukan Irwan belum tentu semua orang bisa lakukan. Ya, kamu melewati fase up and down ya, drop banget. ya, dan ya bagaimana cerita hidup tidak hanya bisa ditelan sendiri tapi menjadi konsumsi publik itu yang sebenarnya lebih membuat sulit. Betul. Iya kan? Dan saya tidak klarifikasi. Iya, sama. Iya. Iya, tidak klarifikasi. Dan apa yang buat Irwan akhirnya berbesar hati untuk saya ingin selesai semua pertikaian ini? Saya lihat kan udah 10 tahun nih, udah tua, rambut udah banyak uban ya kan. Terus juga saya lihat anak saya udah dewasa banget dan mereka tahu mereka baik-baik saja dan keluarga mereka akur. Jadi saya sebagai bapak yang lebih tua daripada Lee, daripada Moa, saya harus lebih wise lah. Saya harus datang ke mereka justru. Karena saya lihat juga mereka bahagia dan saya mau perdamaian ini kan kalau saya ketemu anak juga nggak ngumpet-ngumpet lagi. Kalau ketemu kan selama ini kan telepon maknya, kemudian ketemu di restoran ya, terus maknya pergi, saya ketemu anak. Kalau sekarang kan kalau ketemu kan saya udah kenal lama emang. Mantan teman, mantan istri, jadi ya kalau bisa udah berdamai ketemu ya ngopi bareng lah. Jadi Pokoknya bisa begitu. satu meja bareng, Iya ketawa dong. bareng, seru Iya. banget tapi jadi keluarga ya. Iya. Nah setelah pertemuan itu ada perubahan gak sih sama komunikasi kamu dengan Lee? Belum komunikasi lagi nih. Belum ya? Saya berharap juga hari ini ada Lee. Kok nggak diundang sih? Iya. Iya. Lee, gimana menurut kamu? Ini Le, bukan Lee, Le. Ya, bukan Lee. Le. Oke, Wan, ini anak-anak juga sudah besar. Bagaimana Irwan juga ingin semuanya itu selesai dan ya menjalin komunikasi dengan baik Iya. secara kekeluargaan gitu ya. Dan ya ingin hits comeback. Iya. Ini juga butuh proses pastinya ya. Betul. Tapi kalau Irwan sendiri selama 10 tahun kemarin ini berdamai dengan situasi dan lain, apa yang kamu kerjakan sih? Saya balik lagi syuting, terus saya kata orang sih agamis ya, saya mempelajari agama juga. Jadi sampai sekolah teologia, terus lanjut juga sampai S2 sampai sekarang. Jadi bagi saya aktivitasnya ya udah cari kerja, cari Tuhan gitu. Iya. Dan kita harus berdamai sama semua orang. Betul. Prakteknya kan damai. Kalau sekolah agama doang kalau nggak berdamai gimana? Dan tidak dipraktekkan dengan nyata ya akan sulit Yes. sebenarnya. Kita ada tayangan dari Lee
dan Chloe yang buat netizen baper. Coba kita lihat tayangannya ini. Wan, gimana perasaan kamu mendengar pernyataan Lee dan juga Chloe di video tadi? Ya, waktu mendamaikannya. Terus juga anak saya tahu memposisikan diri bahwa permusuhan tuh bisa merusak kehidupan mereka. Dan anak saya dengan statement ini menyatukan sih. Ya. Iya, saya bangga anak saya. Lee juga luar biasa ya. Saya nggak nyangka ya, seorang Lee itu berhati besar, ya. Dia menanggung tanggung jawab untuk membesarkan anak saya, ya kan. Karena secara hukum kan ikut ibunya, gitu. Jadi I proud about Lee lah. Ya. Jadi selama ini saya berpikir bahwa banyak yang negatif dari Lee, ternyata Lee luar biasa. Makanya saya habis nonton konten itu, waktu diketemukan, spontan saya peluk dia. Saya bilang, saya say thank you. Gitu. Karena dia tetap tidak menghilangkan figur dedinya. Dia tetap mengajar. Di situ bisa lihat statement Nelly bagus sekali, di mana mengajarkan Chloe untuk tetap cinta dengan dedinya. Harus sayang dengan dedinya. Jadi, dan Chloe juga di situ, dia bilang Dedi ya Dedi, apa ya apa gitu. Jadi buat dia malah senang karena ada dua figur ayah yang ada yang dia bisa sharing, ya bisa tukar pikiran, dan komunikasi menjadi ayah sambung itu sangat tidak gampang sebenarnya. Ya, tapi di situ Lee mencoba gemelut dirinya dengan Irwan, ya. Apalagi semua orang tahu boyband mereka terkenal sekali pada saat itu, hits. Tapi satu persatu masalah demi masalah ada dan akhirnya bubar sendiri. Bubar. Ya. Coba dong, ini Wan, ini ungkapan hati kamu untuk Chloe, ya. Bagaimana rasa sayang dedinya untuk Chloe, dan juga ungkapan hati kamu juga untuk Lee. Ya. Buat Chloe, jadi pesannya hormati orang tuamu, hormati apa kamu yang sekarang kamu tinggal sama dia. Karena kamu masih harus dididik, kamu harus dijaga, dan hargai mamamu, apamu, dan jangan lupa sama dedimu. I love you. Untuk Lee? Buat Lee, saya berharap ya pertemanan kita sampai tua nanti. Karena ada hubungan darah antara saya sama anak saya, dan ada mantan istri saya di sana, itu sudah jadi istri kamu, dan kita kalau bisa bertiga jadi sahabat baik. Kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.